Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membahas materi dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Adapun materi yang dibahas yaitu Negara Hukum dan Hukum Administrasi dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syafri SAI. Disusun oleh Handayani Nur Korea dengan NIM 20042018, Ulfa Arianti dengan NIM 20042068, M. Owen Alpino dengan NIM 20042118, dan Nadira Sepani dengan NIM 20042245. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Di era reformasi ini, seharusnya mulai ditumbuhkan dan dikembangkan pemikiran tentang perlunya merekonseptualisasi dan mereposisi serta merefungsionalisasikan kedudukan hukum administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang layak, baik di pusat maupun di daerah, sehingga secara perlahan diharapkan dapat mengubah tatanan, instrumensi, dan orientasi kehidupan penyelenggara pemerintahan. Dengan begitu, tidak ditemukan lagi pemerintahan yang tanpa kontrol. Dalam perkembangan jalannya roda pemerintahan negara, hukum administrasi negara memiliki hubungan yang erat dengan hukum tata negara, bahkan tidak dapat dipisahkan secara tegas antara dua bidang hukum tersebut. Jika hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur pembentukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat maupun daerah, maka hukum administrasi negara merupakan hukum mengenai operasi atau pengendalian terhadap lembaga-lembaga negara tersebut dalam menjalankan fungsinya. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, 1. Jelaskan pengertian sumber hukum. 2. Jelaskan jenis-jenis sumber hukum administrasi negara. 3. Bagaimana kedudukan hukum administrasi negara dalam tata hukum Indonesia. Dan jelaskan bagaimana hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata kelola. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini yaitu 1. Agar kita mengetahui dan memahami pengertian sumber hukum, agar kita mengetahui dan memahami jenis-jenis sumber hukum administrasi negara, agar kita mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan hukum administrasi negara dalam tata hukum Indonesia, dan yang keempat, agar kita mengetahui dan memahami bagaimana hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata kelola. Adapun materi yang dibahas yaitu 1. Pengertian sumber hukum. 2. Jenis-jenis sumber hukum administrasi negara. 3. Kedudukan hukum administrasi negara dalam tata hukum Indonesia. Dan yang keempat, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata kelola. Sekarang kita masuk materi pertama yang akan dibahas oleh teman sekalian. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pengertian sumber hukum. Pengertian sumber hukum menurut CST Council adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Arti sumber hukum menurut Sudikno Metrokusumo. 1. Sebagai azas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. 2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum sekarang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan lain-lain. 3. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum atau penguasa masyarakat. 4. Sebagai sumber dari mana kita mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan lain-lain. 5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya, sumber-sumber hukum. Jenis-jenis sumber hukum terdiri dari sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material. 1. Sumber hukum material. Menurut Ridwan HR, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya. Atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum atau tempat materi hukum itu diambil. Jenis-jenis sumber hukum material terbagi 3, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. A. Sumber hukum historis.
Sumber hukum historis dibagi atas dua arti, yaitu arti pertama, sumber hukum historis meliputi undang-undang, putusan hakim, tulisan ahli hukum, juga tulisan yang bersifat yuridis selama memuat pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga hukum. Arti kedua yaitu sumber hukum historis meliputi sistem-sistem hukum masa lalu yang pernah berlaku pada tempat tertentu, seperti sistem hukum Romawi, sistem hukum Prancis, dan sebagainya. Termasuk sumber hukum yang kedua adalah dokumen dan surat keterangan yang berkenaan dengan hukum pada saat dan tempat tertentu. B. Sumber hukum sosiologis. Sumber hukum sosiologis meliputi faktor-faktor sosial yang memengaruhi isi hukum positif. Artinya, peraturan hukum tertentu yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pengertian sumber hukum ini, pembuatan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan situasi sosial ekonomi, hubungan sosial, situasi dan perkembangan politik, serta perkembangan internasional. C. Sumber hukum filosofis. Kesusilaan atau kepercayaan merupakan nilai-nilai yang dijadikan rujukan dalam masyarakat. Di samping nilai-nilai lain, seperti kebenaran, keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan nilai-nilai positif lainnya, yang umumnya menjadi cita hukum dan rechtsite dari masyarakat. Dengan kata lain, sumber hukum filosofis mengandung makna agar hukum sebagai kaidah perilaku memuat nilai-nilai positif tersebut. 2. Sumber hukum formil. Sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum berlaku formal. Jenis-jenis sumber administrasi negara dalam arti formil, yaitu peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, jurisprudensi, dan doktrin. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat secara umum. Undang-undang secara pasti merupakan sumber hukum paling penting dalam hukum administrasi negara. Praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis. Sebagai ketentuan tertulis atau hukum tertulis, peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan terbatas, sekedar moment of name dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum administrasi negara yang paling berpengaruh pada saat pembentukan sehingga mudah sekali aus atau out of date apabila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat. Undang-undang tidak mungkin mencakup semua persoalan yang dihadapi oleh administrasi negara. Oleh karena itu, administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat meskipun belum ada aturannya dalam undang-undang atau hukum tertulis. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan badan peradilan atau hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama oleh para hakim lainnya, sehingga dapat disebut pula sebagai recht atau hukum ciptaan hakim atau peradilan. Jurisprudensi dapat menjadi sumber hukum bagi hukum administrasi negara, karena hukum administrasi memuat peraturan-peraturan yang dibentuk oleh undang-undang dan dibentuk oleh hakim. Keberadaan jurisprudensi dalam hukum administrasi negara jauh lebih banyak dibandingkan dengan hukum yang lain, sehubungan dengan dianutnya asas hakim aktif dan ajaran pembuktian bebas dalam hukum acara peradilan administrasi negara. Doktrin. Doktrin adalah ajaran hukum atau pendapat para pakar hukum yang berpengaruh. Meskipun ajaran hukum atau pendapat para sarjana hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, pendapat sarjana hukum ini memegang peran penting dalam penetapan hukum. S.F. Marbun dan Muhammad Mahfud mengatakan bahwa doktrin atau pendapat para ahli dapat menjadi sumber hukum formal
dan dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu kedudukan hukum administrasi negara dalam tata hukum Indonesia. Pengertian tata hukum Indonesia. Tata hukum suatu negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah negara. Tata hukum berisi tentang peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Jadi, tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Kedudukan HAN dalam tata hukum Indonesia. Hukum administrasi negara yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, dan Undang-Undang adalah hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Hukum administrasi negara otonom adalah hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara itu sendiri. Dengan demikian, HAN merupakan bagian dari hukum publik karena berisi peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan nasional, masyarakat, dan negara. Selanjutnya, materi 4, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata kelola. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata kelola yaitu hubungan tata negara merupakan hukum yang mengatur pembentukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat maupun daerah. Maka, hukum administrasi negara merupakan hukum mengenai operasi atau pengendalian terhadap lembaga-lembaga negara tersebut dalam menjalankan fungsinya. 2. Hukum tata negara selain membentuk lembaga atau badan negara juga membagi wewenang pada lembaga tersebut. Maka, hukum administrasi negara mengatur hubungan warga negara dengan lembaga-lembaga tersebut. 3. Hukum tata negara memberi tugas dan kekuasaan jabatan pada lembaga pemerintah. Tugas dan wewenang yang telah dirumuskan dan akan dijalankan diatur oleh hukum administrasi negara. Sekarang kita masuk kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah pengertian sumber hukum menurut CST Kansil adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Yang kedua, jenis-jenis sumber hukum terdiri dari 1. Sumber hukum material. Jenis-jenis sumber hukum material yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum psikologis. Lalu ada sumber hukum formil. Jenis-jenis sumber administrasi negara dalam arti formil yaitu 1. Peraturan perundang-undangan, 2. Praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, 3. Jurisprudensi, dan keempat doktrin. Lalu yang keempat, kedudukan hukum administrasi negara dengan tata hukum Indonesia adalah HAN merupakan bagian dari hukum publik karena berisi peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan nasional, masyarakat, dan negara. Yang terakhir, hubungan yang mendasar antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara yaitu hukum tata negara merupakan disiplin ilmu hukum yang mengatur tingkah laku negara atau alat atau sarana pelengkapan negara, sedangkan hukum administrasi negara merupakan disiplin ilmu hukum yang mengatur tingkah laku pemerintahan dalam arti administrasi negara. Saran, dalam pemahaman tentang materi ini memang diperlukan berbagai literasi sebagai pendukung untuk pemahaman materi ini sendiri. Jadi perlu dikaji dan digali lagi beberapa literasi yang berkaitan dengan materi ini dengan harapan dapat menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Berikut merupakan daftar pustakanya. Baik, sekarang kita telah ada di penghujung slide yang menandakan bahwa materi presentasi kali ini telah berakhir. Sebagai penutup kata, kami dari kelompok 2 memohon maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.